Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Di video kali ini helm kuning ya, saya tidak usah jelaskan. Oke, saya ingin bahas sedikit mengenai proses pembangunan ini Desa Goni dan Takbut RP 2022 ya. Saya akan tunjukkan, jadi pembangunannya sudah sampai di depan ini. Di bagian depan sudah mulai dipasang, yaitu nanti akan saya tunjukkan konstruksinya seperti apa, dan juga kita nanti akan mampir masuk ke dalam engine room TBRP 2022. Selamat menyaksikan. Nah, ini adalah konstruksi di bagian depan ya. Jadi di ujung ini udah depan kapal. Jadi di depan kargo ini, setelah kargo, cover dam, lalu tangki balas depan ya. Nah, konstruksi di bagian depan ini yang sering saya bilang, kalau konstruksi di bagian tengah di area kargo itu konstruksinya memanjang. Teman-teman bisa lihat konstruksi memanjang, yaitu siku-sikunya ini dipasang memanjang ya. Siku-sikunya dipasang memanjang, baik di deck, inner bottom, di bottom maupun di side dan long balletnya. Tapi kalau ini campuran ya, teman-teman bisa lihat siku yang berada di sekat ini ada yang vertikal, ada yang horizontal ya, seperti itu. Dia ini namanya konstruksi campuran. Nah, ini. Jadi yang dua ini itu nanti terus ke bracket di bawah. Bracket di bagian bawah, karena di bagian bawah dia di bawah nanti juga ada dua macam konstruksi, ada yang melintang dan ada yang memanjang, sama dengan ini. Jadi di bagian depan dan di bagian belakang itu campuran, tapi untuk kapal ini di bagian belakang itu masih dominan dia konstruksi memanjang, tapi kalau yang di depan ini dia benar-benar campuran. Jadi seperti itu ada yang vertikal juga, ada yang memanjang juga. Nanti di bagian bawah akan saya tunjukkan konstruksinya juga. Nah, sekarang ini lagi proses masang floor dan web frame. Nah, itu saya tunjukkan di bagian dalamnya ya. Nah, ini. Wih, masih kurek. Di sini ada chain locker yang kemarin sudah saya tunjukkan, dan di bagian bawah ini sama, dia terdiri dari floor. Nah, ini floor. Nah, oke ya. Jadi di decknya dia masih memanjang, masih ada siku-siku panjang ini. Kemudian di bawahnya masih memanjang juga, tapi di sekatnya dia melintang dan memanjang atau campuran. Nah, ini sudah ada girdernya 3 buah girder di bagian bottom, tapi yang di atasnya dia hanya satu girder, yaitu center girder. Ini floor, kemudian ini girder, lalu di itu namanya deck beam, kemudian ini girder juga, ini deck beam ya. Deck beam terdiri dari web dan face, seperti itu. Nah, kalau di bagian belakang mereka sudah mulai masang floor ini ya, untuk apa, di area pump room. Jadi pump roomnya ya selebar itu, teman-teman bisa lihat sepanjang dan selebar itu pump roomnya, karena di samping kiri dan kanan nanti ini sudah masuk area engine room ya. Itu pump room, dan mereka sudah mulai masang girder dan floor. Dan itu tangki void ya, tangki void, dan cuma ada satu tangki, makanya semuanya ada manhole dan lightning hole-nya seperti itu. Kita akan ke sana coba. Di area pump room ini konstruksinya masih sama dengan kargo ya, yaitu dia menggunakan floor setinggi double bottom dan juga girder setinggi double bottom, karena ini rata. Jadi di pump room itu rata dengan kargo decknya, makanya dia menggunakan floor ini. Dan dia ada konstruksinya masih sama, memanjang, konstruksinya memanjang ya. Kalau di depan tadi campuran, di sini konstruksinya memanjang. Nah, ini dia menggunakan floor dengan ukuran sama dan ketebalan sama. Dia ada manhole dan juga lightning hole di tiap-tiap floornya. Nah, karena ini satu tangki, jadi kalau teman-teman dari sini itu bisa sampai ujung sana ya, lewat melalui manhole ini. Melalui manhole ini. Manhole, lubang orang. Kalau yang kecil ini lightning hole, lubang peringan. Seperti itu. Oke, di sini ada teh. Lagi apa teh? Lagi cuak. Nah, seperti ini. Oke. Dan ini satu-satunya kapal ngedok di Bahari Mas ya. Satu-satunya kapal ngedok, karena kapalnya kecil. Kemarin ditarik, kapal kecil sekali. Dia lagi ada pekerjaan replating. Oke.
Oke, sekarang saya sudah berada di engine room Tugboat RP 2022. Nah, di dalam engine room ini nanti saya akan tunjukkan beberapa benda yang sudah dimasukkan ya. Nah, ini seperti teman-teman lihat di belakang saya ini ada main engine dan juga AE. Dia ada 2 biji, AE ada 2, ME juga ada 2. Nah, itu AE1, AE2, kemudian itu ME1 dan ME2. Dan ada OWS ya, OWS-nya sudah terpasang. Ini berhubungan dengan yang kemarin saya sampaikan bahwa di bawah ini adalah dirty oil tank dan bilge tank. Nah, ini OWS-nya ya. Nah, di dalam ini nanti akan saya tunjukkan yang banyak terjadi kesalahan oleh teman-teman pada saat membuat pondasi mesin ya. Nanti akan saya tunjukkan gimana pondasi mesin yang seharusnya, atau engine girder, terutama main engine ya. Kalau untuk auxiliary engine sih ya cincai-cincai lah, dibuat seperti ini pun tidak masalah. Tapi nanti tetap akan saya tunjukkan. Oke. Nah, untuk engine girder, teman-teman bisa lihat di sini. Saya akan coba cari space yang bagus ya. Kalau di AE atau auxiliary engine, dia dudukannya seperti ini tidak masalah ya. Karena di sini dia ada mounting dari karet ya. Ada mounting dari karet ini ya. Dan ini kalau misalnya dia bergetar, dia tidak sampai ke konstruksi bawahnya, sehingga misalnya seperti ini seharusnya sih kalau kemarin ikut secara aturan dia tidak perlu diinstal sama palet-paletnya seperti ini. Cuma karena ini auxiliary engine yang kapasitasnya kecil juga, sekitar 75 kW-an, makanya pondasinya seperti ini ya is okay lah. Nah, yang lebih penting itu karena vibrasi akibat auxiliary engine itu sangat jarang atau sangat kecil. Yang sering terjadi vibrasi di kapal itu karena main engine. Nah, pengaruh utama vibrasi seperti yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, yaitu ada beberapa hal. Yang pertama adalah dudukan atau engine bednya, dudukan antara mesin dengan dudukannya itu tidak sesuai. Itu yang pertama. Yang kedua, alignment porosnya tidak lurus ya, ada miring atau dia tidak center lah, tidak lurus. Itu penyebab kedua kapal getar. Dan yang ketiga adalah clearance antara shaft dengan bantalan itu terlalu lebar. Kemudian yang terakhir yaitu balancing dari propeller. Ketika propellernya tidak balance, maka pada saat berputar dia akan menyebabkan getaran, dan getaran itu mengalir sampai ke mesin dan ke pondasi mesin sehingga ke konstruksi utama kapal. Nah, di kesempatan kali ini saya akan tunjukkan pondasi mesin yang bagus itu seperti apa sih. Seperti ini. Bukan bagus ya, sesuai lah. Saya tidak bilang bagus. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini dudukan mesin ya, ini dudukan mesin atau kaki mesinnya, dan dia benar-benar duduk di plat ini. Ya. Karena saya lihat beberapa kapal di Pontianak itu mereka untuk pondasi mesin ini dibuatnya gimana ya, saya tidak berani bilang dia ngawur juga, cuma sering tidak seperti ini ya. Jadi mesin itu selalu gantung, dia pas faceplate atau web ini dia berada di sini, dan ini dikasih tambahan plat dan dikasih bracket. Itu namanya mesin yang gantung. Kalau ini mesinnya benar-benar duduk, nah seperti ini, dia benar-benar duduk baik di kanan dan di kirinya. Teman-teman bisa lihat ya, dia benar-benar duduk di atas web. Nah, seperti ini. Ini bisa mengurangi getaran. Di samping itu juga nanti perlu ada tambahan liner atau choke vas. Dudukan mesin ini sangat berpengaruh ke getaran juga. Ketika mesinnya gantung, otomatis getarannya akan tinggi. Bukan hanya mesin, di gearbox juga sama ya. Di gearbox juga sama. Jadi gearbox ini, kaki gearbox ini dia benar-benar duduk di web. Nah, ini di webnya ya, di sini ya. Jadi dia selisihnya dikit sekali di sini, kecil sekali. Kalau yang dipasang pada umumnya yang saya lihat di beberapa galangan dan beberapa kapal, ya itu dia webnya berada di sini, webnya berada di sisi ini, dan ini menggantung. Mungkin nanti di video-video berikutnya akan saya tunjukkan lah contohnya seperti apa. Yang jelas yang sesuai ya itu seperti ini. Nah, ini dia duduk di atas web atau girdernya. Dia mesin itu duduk di atas girdernya, bukan gantung. Seperti itu. Nah, ini
mesin kanan kiri sudah terpasang dengan baik, cuma ini belum connect ya. Nah ini antara mesin dan gearboxnya dia belum connect, nanti tinggal ya majukan aja sedikit dan itu nanti dikonek ke belakang ke shaft sampai ke propeller seperti itu. Nah lubang ini nanti dia berada di sini. Ini masih maju jauh seperti itu. Nah kalau ada yang nanya, Pak, itu kok didudukannya dikasih bantalan karet, itu kan lebih bagus, dia tidak getar. Kenapa di main engine ini tidak dibantali karet juga, atau di bawah sini? Di bawah sini tidak dikasih karet juga ya, di mesin dan di gearbox ya. Di mesin dan di gearboxnya tidak dikasih karet sehingga tidak bergetar. Tidak bisa. Ini ada namanya bantalannya, ada namanya choke fast, dan choke fast itu kerasnya sekeras besi ini. Kenapa dia harus keras? Karena mesin ini nanti akan dihubungkan ke shaft sampai ke propeller sana, sehingga kalau ini bergerak di situ clearance-nya kecil, maka dia dia akan merusak komponen dari gearbox ini, atau mungkin juga dia malah akan semakin getar karena putaran si shaft itu jadi tidak stabil seperti itu. Jadi beda ya, kenapa di AE boleh dikasih bantalan menggunakan karet, sedangkan di main engine ini tidak boleh menggunakan bantalan karet, karena ini dikonek sampai ke belakang sana. Ketika dia dikasih bantalan karet, dia amplitudo dari getarannya itu tinggi sekali, sehingga akan menyebabkan tidak sesuai antara shaft, gearbox, propeller dan juga mesinnya. Pasti yang akan rusak gearboxnya dulu, seperti itu. Nah kalau kita lihat dari depan seperti ini ya, jadi ini udah paling ujung depan, dan itu teman-teman lagi masang deck beam terakhir, deck beam di frame terakhir ya, seperti itu. Ini persiapan masang deck beamnya. Sama di sebelah kanan juga untuk sekat memanjangnya itu konstruksinya campuran. Dia ada yang memanjang dan ada yang melintang. Nanti saya tunjukkan sambungan di bawah di bawah siku-siku yang vertikal itu di sini ada apa, nanti saya tunjukkan di video berikutnya. Untuk saat ini cukup ini saja. Oke, itu saja video kali ini. Mudah-mudahan menambah pengetahuan atau minimal menghibur lah ya. Dan kalau masih ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kalau misalnya ada yang perlu dikomentari dari apa penjelasan saya, silahkan juga dikomentari. Oh Pak kurang ini Pak kurang itu Pak, seperti itu ya. Untuk masalah safety teman-teman tidak usah khawatir. Kami sudah berusaha maksimal, meskipun ada beberapa rekan-rekan kerja yang mereka kadang-kadang malas disuruh pakai helm ini, tapi selalu kami tegur. Oke, terima kasih sudah menyaksikan dan subscribe sampai sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.